Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala adh-dhiyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada hentinya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa dirikan dan perhatikan solat kita, sebab sungguh amalan yang paling pertama akan dihisab di yaumul qiyamah kelak adalah solat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sungguh amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu sunatullah yang berjalan di dunia, di muka bumi ini adalah dipergilirkannya musibah yang datang silih berganti di antara manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, minal khauf dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Musibah dari yang kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang sedikit hingga yang banyak, dari yang bersifat individu maupun yang bersifat umum.
Hadirin rahimakumullah. Masih dalam situasi pandemi kali ini, di awal tahun 2021 yang baru berjalan 2 pekan ini, dan kita menyaksikan, kita mendengarkan berita betapa negeri kita sudah didera begitu banyak berita duka. Mulai dari angka positif COVID yang terus meningkat, kecelakaan pesawat, banjir, longsor, hingga kepergian almarhum Syekh Ali Jabir. Dan berita dini hari tadi, gempa dahsyat 5,9 Richter di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu disikapi dari berbagai musibah tersebut adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, Zat yang maha memiliki bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak untuk menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruh dunia alam semesta ini diluluh lantakkan, maka manusia pun tidak akan bisa berbuat apapun. Hadirin rahimakumullah. Maka bagi orang yang berilmu dan beriman, akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk, sesama makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang Allah menghendaki baginya khairan, kebaikan, yusibuhu minhu, maka Allah akan memberikannya ujian atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada hakikatnya segala musibah yang menimpa pada diri manusia selayaknya menjadi alat untuk bisa menambah zikir kita, sekaligus muhasabah kita, sehingga kita semua bisa mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan musibah sebagai membenah diri, perbaikan terhadap lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah awal kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Itu menjadi salah satu bukti bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan hanya orang-orang yang bersabar yang akan meraih kebaikan tersebut. Di samping itu, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin hatta saukata yusaqquha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tiada menimpa seorang mukmin dari nasabin, kelelahan, dari penyakit, dari kesusahan, dari kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kelak mereka itulah yang akan memperoleh salawatum min rahmah, ampunan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta mendalam kepada Allah dengan ditimbakannya, dengan memperoleh hikmah di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa. Dan semoga musibah yang menimpa kepada kita, baik pribadi maupun yang bersifat umum, kelak membekas menjadi kebahagiaan baik kita untuk di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan keimanan untuk senantiasa meningkatkan, membimbing dan mengajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita senantiasa berusaha yang terbaik dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi jalali wa kamalin ala sayyidina ibadik wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا
خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله رزقا طيبا حسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.